if the stars align. Sejarah kerajaan di Nusantara terjadi pada abad 4 Masehi sampai sekitar abad 15 Masehi. Dimulai dari kerajaan yang bercorak Indo-Buddha sampai kerajaan baru yang bercorak Islam. Dengan munculnya pasukan Hindia Belanda yang akan menguasai Indonesia setelah redupnya kebudayaan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Namun, di masa lalu, berdasarkan peninggalan prasasti dan kitab kuno, Indonesia memiliki beberapa kerajaan yang sangat besar. Di antara kerajaan tersebut, bahkan luas wilayahnya melebihi wilayah Indonesia yang dipenghuni saat ini. Berikut ini kerajaan-kerajaan terbesar di Nusantara yang ada. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang didirikan pada abad keempat yang terletak pada Kutai, Kalimantan Timur. Kerajaan ini adalah kerajaan yang tertua dan paling lama berdiri di Nusantara. Geotadik tentang kerajaan ini sangatlah sedikit karena berdiri sekitar 1200 tahun yang lalu. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang bercorak keagamaan Hindu. Kerajaan Kutai pertama dipimpin oleh raja yang bernama Kudungga. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur Indonesia. Kerajaan ini pernah berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Kerajaan tersebut pernah diperintah oleh raja yang bernama Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit melakukan renovasi yang hampir menaklukkan seluruh wilayah Nusantara dengan jenderal atau patih yang bernama Gajah Mada. Kerajaan Majapahit mempunyai taktik yang bagus, sehingga banyak daerah yang dikuasainya tanpa melakukan peperangan. Sayangnya, kerajaan ini harus runtuh karena konflik internal yang sangat kompleks. Kerajaan Singosari adalah sebuah kerajaan yang berada di Jawa Timur, yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan di daerah Singosari, Malang. Kerajaan Singosari merupakan kerajaan yang menjadi cikal bakal kerajaan Majapahit yang perkasa. Ken Arok berhasil mendirikan kerajaan yang sangat kuat dan melakukan inovasi ke Sumatera. Bahkan, pemimpin bangsa mengakui kehebatan kerajaan ini. Kerajaan Sriwijaya terletak di Pulau Sumatera. Kerajaan ini adalah kerajaan yang dibangun pada abad ke-7 Masehi dan memperoleh masa keemasannya pada abad ke-9 Masehi. Sangat berpengaruh pada seluruh Sumatera, Jawa, dan Thailand. Kekuatan utama kerajaan ini pada sistem perdagangannya yang sangat kuat dan memperoleh pendapatan yang besar dari valuta yang masuk ke pelabuhannya. Kerajaan Bali merupakan istilah untuk serangkaian raja Hindu-Buddha yang pernah memerintah di Bali, Kepulauan Sunda Kecil Indonesia. Dengan sejarah kerajaan asli Bali yang terbilang dari awal abad ke-10 hingga awal abad ke-20, kerajaan Bali merupakan kerajaan yang beragama Hindu Bali, Buddha Mahayana. Kesultanan Pasai juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, Provinsi Aceh, Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai juga merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malika Saleh sekitar tahun 1267. Puncak kejayaan Kesultanan Samudra Pasai ini berada pada masa Sultan ketiga Samudra Pasai, yaitu Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Dengan sultan pertamanya,
dan sebagai pendirinya adalah Sultan Ali Muqayyad Shah. Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa pimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Kerajaan Demak adalah jenis kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa. Pendiri dari kerajaan ini adalah Raden Fatah pada tahun 1474. Di tahun 1554, kerajaan Demak hanya tinggal nama. Kerajaan ini terus kehilangan pemimpin yang bijaksana karena saling berebut tahta. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Sutawijaya, seseorang keturunan Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Solo pada abad ke-16. Masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam adalah di masa pemerintahan Sultan Agung. Keruntuhan Kerajaan Mataram adalah adanya campur tangan penjajah Belanda ke dalam pemerintahan Mataram kuno dan selanjutnya membuat Mataram Islam harus hancur. Fathahillah adalah raja pendiri kerajaan Cirebon. Dia juga yang terkenal dengan keberaniannya mengusir penjajah dari bumi Batavia atau Jakarta. Tahun pendirian kerajaan ini adalah tahun 1522. Kerajaan Cirebon pun langsung menggenggam masa kejayaannya oleh raja pertamanya, yaitu Raden Fathahillah. Setelah raja pertamanya wafat, Pangeran Pasarean pun naik tahta menggantikan ayahnya. Namun sayangnya, kerajaan Cirebon pun harus pecah menjadi dua, yang dikenal dengan nama Kerajaan Kanoman dan Kerajaan Kasepuhan.